Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ilham Hadi, teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan coba untuk sharing kembali kepada teman-teman terkait dengan akuntansi persediaan supaya linier dengan metode-metode kemarin terkait dengan warehouse, ada FIFO, ada LIFO. Sekarang kita bicara soal akuntansi persediaan, which is ini nanti yang mengupas tentang bagaimana tentang persediaan di dalam satu warehouse begitu. Nanti insya Allah nextnya manajemen inventory gitu. Kita closing di situ. Oke. Untuk itu nggak usah berlama-lama, marilah kita simak akuntansi persediaan di video kali ini. Check it out. Oke, mari kita mulai dari pengertian tentang persediaan dulu. Persediaan menurut PSAK nomor 14 tahun 2015 adalah aset yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, dalam proses produksi untuk dijual, atau dalam bentuk bahan baku atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Persediaan adalah bagian dari aktiva atau aset lancar yang merupakan aset terbesar dalam perusahaan dagang. Maka, persediaan menjadi hal penting dalam perusahaan dagang. Perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur memiliki jenis persediaan yang berbeda. Kalau di perusahaan dagang, persediaan barang yang dibeli dan dimiliki akan digunakan untuk dijual dalam periode tersebut maupun di periode yang akan datang. Perusahaan dagang membeli dan menjual barangnya kembali tanpa mengubah bentuk fisik barang dan memberi nilai tambah. Penjualan di perusahaan dagang meliputi sistem tunai dan kredit. Penjualan tunai caranya lebih sederhana, yaitu pembeli membeli barang, membayarnya di kasir, dan barang bisa dibawa pulang. Berbeda dengan perusahaan dagang, di perusahaan manufaktur membeli bahan baku atau barang setengah jadi kemudian diolah menjadi barang jadi untuk siap dijual di pasaran. Pada perusahaan manufaktur, persediaan memiliki tiga kategori, yaitu bahan baku untuk diproduksi, persediaan barang setengah jadi yang akan diproses menjadi barang jadi, dan persediaan barang jadi yang sudah selesai diproses dan siap dijual ke konsumen. Tujuan akuntansi persediaan. Sistem akuntansi persediaan memiliki tujuan mencatat setiap mutasi dan setiap jenis persediaan yang dimiliki dan disimpan oleh perusahaan. Sistem ini berhubungan dengan penjualan dan retur penjualan serta pembelian dan retur pembelian. Yang pertama adalah menyajikan informasi tentang persediaan mulai dari pengakuan persediaan sampai proses penerimaan dengan prosedur yang baku. Yang kedua, memberikan informasi persediaan yang tersedia dan perhitungan tingkat pengendalian persediaan. Yang ketiga, sebagai pengendalian persediaan sehingga bisa dilakukan perhitungan persediaan secara ekonomis. Fungsi persediaan. Yang pertama adalah fungsi economic load sharing, untuk mengurangi biaya tiap unit saat proses produksi dengan mempertimbangkan penghematan seperti diskon pembelian dan biaya pengangkutan yang lebih murah. Yang kedua, fungsi antisipasi, agar persediaan aman apabila ada keterlambatan pengiriman dan ketidakpastian permintaan barang agar produksi tidak mengalami gangguan. Yang terakhir, yang ketiga, fungsi decoupling, agar semua permintaan pelanggan bisa terpenuhi tanpa bergantung pada supplier. Adapun metode pencatatan persediaan ada dua, yaitu metode perpetual dan metode fisik. Apa itu metode perpetual? Ketika menggunakan cara perpetual atau mutasi persediaan, teman-teman harus mencatat setiap mutasi persediaan secara terus-menerus dalam kartu persediaan. Nilai persediaan dan harga pokok penjualan atau HPP langsung ada pada catatan akuntansi selama tahun berjalan. Setiap jenis barang memiliki kartu persediaan dan di dalam pembukuan akuntansi dibuatkan rekening pembantu persediaan. Rekening ini terdiri dari kolom pembelian, penjualan, dan saldo persediaan. Beberapa karakteristik dari cara pencatatan perpetual yaitu pembelian barang dicatat dalam debit rekening persediaan, bukan pembelian. Harga pokok penjualan dihitung pada tiap transaksi penjualan dan ada buku pembantu persediaan untuk mencatat setiap jenis persediaan. Kalau teman-teman mencatat dengan cara perpetual dan menemukan perbedaan saldo antara jumlah persediaan dari catatan dan penghitungan fisik, maka perlu ayat jurnal terpisah untuk menyesuaikan jumlah persediaan barang teman-teman. Misalnya, di akhir periode akuntansi jumlah persediaan tercatat 5.000 pieces.
Tetapi perhitungan fisiknya menunjukkan 4.700 spesies, sehingga ayat jurnal untuk mencatat penyesuaiannya adalah kelebihan dan kekurangan persediaan adalah 300 spesies, persediaannya 300 spesies, supaya balancingnya ketemu. Metode fisik. Bagaimana dengan cara persediaan fisik? Persediaan tercatat di kartu persediaan hanya saat ada tambahan pembelian persediaan barang. Mutasi akibat persediaan berkurang karena ada pemakaian yang tidak dicatat di kartu persediaan. Nah, untuk mengetahui harga pokok penjualan, maka teman-teman harus melakukan perhitungan persediaan fisik yang tersedia di gudang pada akhir periode akuntansi tersebut. Rumus HPP adalah persediaan awal ditambah biaya pembelian dikurangi persediaan akhir. Karakteristik dari pencatatan persediaan secara fisik yaitu tidak menggunakan buku besar persediaan atau memakai perkiraan purchase return, sales atau sales return. Tidak ada kartu persediaan dan kalkulasi biaya persediaan dilakukan secara fisik pada persediaan akhir. Dalam akuntansi persediaan, perusahaan sangat memerlukan perhitungan fisik yang merupakan unsur dari pengendalian internal. Perhitungan fisik berguna untuk menghitung persediaan fisik yang ada di gudang. Hasil dari perhitungan itu digunakan untuk catatan persediaan dan penyesuaian terhadap persediaan yang tercatat. Adapun metodologi penilaian persediaan. Kalau di metode pencatatan persediaan, teman-teman fokus pada pencatatan barang persediaan yang masuk dan keluar. Kalau di penilaian persediaan, teman-teman akan menghitung harga pokok penjualannya. Ada 3 metode penilaian persediaan, yaitu yang pernah saya bahas sebelumnya. Ada FIFO, ada LIFO, dan tambahannya adalah average. Metode FIFO, cara pertama adalah FIFO atau first in, first out, di mana barang yang masuk pertama kali akan dijual terlebih dahulu. Harga beli barang yang duluan masuk akan menjadi dasar dalam menentukan harga pokok penjualan barang yang lebih dulu terjual atau barang keluar. Yang kedua, metode LIFO. Untuk menentukan harga pokok penjualan, teman-teman juga bisa menggunakan cara LIFO atau kepanjangannya adalah last in, first out. Dalam cara ini, barang yang masuk terakhir akan keluar atau dijual terlebih dahulu. Jadi, barang yang masuk di awal akan menjadi persediaan di gudang dan keluar paling akhir. Harga pembelian pada barang yang terakhir masuk akan menjadi dasar dalam menentukan harga pokok penjualan barang yang pertama kali keluar, first out. Adapun yang terakhir adalah average cost atau rata-rata. Kalau di FIFO dan LIFO berfokus pada barang yang masuk dan keluar untuk menentukan HPP, kalau di metode average cost, ini semua barang yang sudah siap jual memiliki harga yang sama. Jadi, harga pokok penjualannya dihitung dengan menggunakan rata-rata pembelian seluruh barang. Persediaan pada laporan keuangan, ini yang paling penting. Pada laporan keuangan, penilaian persediaan yang teman-teman gunakan harus dijelaskan secara garis besar. Misalnya, menggunakan metode FIFO. Persediaan barang dagang umumnya ditemui di laporan neraca dan laporan laba rugi. Di laporan neraca, persediaan dikategorikan dalam aset atau aktiva lancar dan menunjukkan nilai barang yang ada pada akhir periode akuntansi. Pada laporan laba rugi, cara yang digunakan untuk menilai persediaan akan menentukan nilai persediaan awal, persediaan akhir, harga pokok penjualan, serta laba kotor yang diperoleh perusahaan. Persediaan barang antara tahun berjalan, tahun sebelumnya, dan tahun yang akan datang saling berkaitan sehingga bisa memprediksi laba dan rugi yang diperoleh perusahaan serta posisi keuangannya di waktu sebelumnya, saat ini, dan yang akan datang. Tibalah kita pada satu kesimpulan, persediaan adalah bagian dari aktiva atau aset lancar yang merupakan aset terbesar dalam perusahaan dagang. Aset ini berupa barang untuk dijual, barang dalam proses produksi untuk dijual, atau dalam bentuk bahan baku yang digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Tujuan akuntansi persediaan adalah untuk mencatat setiap mutasi dan setiap jenis persediaan yang dimiliki dan disimpan oleh perusahaan. Cara pencatatannya bagaimana? Bisa dilakukan dengan cara perpetual dan cara menghitung persediaan fisik. Untuk penilaian persediaan bisa dilakukan dengan cara FIFO, LIFO, dan average cost. Oke.
Demikianlah yang bisa saya sampaikan terkait dengan akuntansi persediaan. Intinya adalah kita sangat penting untuk memonitoring persediaan barang kita yang ada pada di gudang atau warehouse. Metodenya kita juga harus gunakan dulu antara FIFO, LIFO atau average, sehingga nanti kita bisa ketemu di ujung tentang prediksi tentang laporan laba dan ruginya di masa yang akan datang saat ini atau sebelumnya. Untuk itu, semoga bermanfaat bagi teman-teman, khususnya bagi saya pribadi. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Just